Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau jelaskan kembali ya cara buat styliron, dan berikutnya yang rasanya mungkin lebih cocok disebut stylizing. Styliron sendiri adalah nama yang penulis ambil dari komponen pembuatannya. Jadi styliron itu adalah aditif polimesin yang merupakan campuran dari bahan-bahan yang menurut penulis cocok sebagai aditif polimesin. Masing-masing komponennya punya syarat tersendiri ya. Jadi nggak bisa semua dipakai, tapi menggunakan bahan yang sudah teruji, yang bisa dibilang tahu efek sampingnya itu apa. Efek dari styliron sendiri bisa dibilang gabungan dari masing-masing komponennya. Jadi kalau sendiri-sendiri hasilnya begini kelemahannya ini. Kalau dijadikan satu ke styliron, kelemahannya jadi tertutupi, efek positifnya jadi bagi rata. Jadi penulis buat styliron itu awalnya ingin coba-coba gimana sih kalau efek masing-masing ini dicampur jadi satu. Karena kalau sendiri-sendiri efeknya malah nggak ada yang nggak sip ya. Contohnya itu adalah stearik acid. Stearik acid itu kalau untuk sendiri-sendiri nggak begitu kerasa ya efeknya bagaimana. Stearik acid itu merupakan komponen dari minyak goreng yang rasanya berpengaruh terhadap anti aus atau anti gesek di bagian beban yang termasuk sedikit ringan ya. Jadi kalau berat jelas itu bergantung pada bahan-bahan dari molekul logam seperti zinc, magnesium, kalsium sih terutama. Kalau kalsium itu terutama untuk deterjen, dia juga ada anti ausnya juga. Molybdenum ya terutama. Penulis sudah ada molybdenum, tapi masih belum coba, masih belum kepikiran pakai. Entah nanti kalau dicampur ke oli bagaimana. Tapi yang jelas dari sisi stearik acid sendiri itu sebenarnya merupakan komponen dari minyak goreng. Jadi minyak goreng itu ada stearik acidnya walau sangat sedikit, kurang dari 5% atau bahkan kurang dari 1%. Di minyak sawit komponennya cukup banyak, di minyak jagung lebih sedikit, apalagi di minyak-minyak yang lain. Ketika dicoba secara mandiri ya, stearik acid itu membantu efek lebih senyap, tapi nggak banyak. Efek-efek lain nggak begitu kerasa ya. Ini walau dipakai di dosis yang cukup besar. Kelemahan dari stearik acid adalah membuat titik beku oli jadi lebih tinggi. Jadi stearik acid sendiri punya kecenderungan beku pada suhu ruangan. Jadi ketika oli dicampuri stearik acid, maka yang terjadi adalah olinya jadi lebih mudah beku di suhu ruangan. Memang ada efek pelicin, tapi menurut penulis nggak begitu berguna ya menambahkan stearik acid pada oli. Bahan berikutnya adalah boric acid. Ini rekomendasi juga dari pemirsa
ya sampai ada yang minta bagi hasil ya, karena penulis buat aditif pakai bahan boric acid. Ya sebenarnya untuk boric acid sendiri penulis nggak begitu paham ya, apa kelemahannya, apa efeknya ya. Karena boric acid kalau dipakai sendirian itu efeknya bikin mesin lebih senyap. Jadi seperti mendekati lah kalau kita pakai oli diesel standar lama, standar masa lalu. Jadi bikin mesinnya ketika misalnya idling jadi senyap, jalan kalem gitu jadi senyap, tapi tidak bikin licin. Jadi ketika pakai boric acid yang penulis amati adalah jadi kayak terhalang gitu performa, jadi kayak macet. RPM mesin cepat turun, engine brake jadi besar. Jadi boric acid itu adalah untuk bikin senyapnya saja. Senyap itu merupakan indikasi ada perlindungan, tapi perlindungannya ini membuat jadi nggak licin. Jadi memang yang namanya anti aus itu tidak selalu licin ya. Ada anti aus yang memang menjadi bikin nggak licin. Ini terutama untuk oli diesel yang standar lama ya. Oli diesel standar lama itu biasanya nggak licin. Jadi namanya performa itu lebih sering terhambat kalau RPM tinggi. Sementara itu memakainya kan seringnya di diesel, mesin diesel yang alat berat, yang angkut berat, beban berat. Jadi pemakaiannya RPM rendah. Kelemahan boric acid kalau menurut penulis itu adalah dia kalau panas bisa mengeras. Nah ini ya yang jadi alasan untuk kita jangan menggunakan boric acid dalam jumlah banyak. Walau penulis sendiri ya pernah menggunakan sampai dalam bentuk bubukan pun penulis masukkan dalam mesin ya. Ya mesinnya sampai sekarang masih jalan, nggak makin parah. Efek memadat ketika panas itu ya penulis berpikir sudah mirip ya dengan sifatnya kayak nano energizer, kayak 1SGR, walau tarafnya lebih kecil karena lapisan keras ini nggak kayak logam, nggak kayak besi, masih bisa rontok, masih bisa lepas. Jadi untuk komponen bergerak dia tidak banyak menghalangi, tapi juga tidak melicinkan. Sifatnya lebih nambah lubang untuk bagian yang gesekannya tidak banyak. Jadi kalau gesekannya kuat ya dia nggak mungkin akan melapisi. Terus komponen berikutnya adalah minyak goreng. Untuk minyak goreng penulis menggunakan minyak jagung ya, bukan minyak sawit. Karena yang penulis cari adalah sifat awetnya. Jadi minyak goreng yang efeknya awet, yang cocok untuk ketahanan itu adalah minyak jagung atau minyak canola. Penulis milih minyak jagung karena harganya lebih murah. Kalau minyak jagung seliter biasanya 50 ribuan. Penulis juga menggunakan minyak wijen. Kalau minyak wijen ini efeknya licin ya. Entah bahan apa di minyak wijen membuat kalau oli dicampuri minyak wijen jadi licin, jadi ya nelunyur gitu ya. Penulis sekarang sudah nggak pakai minyak wijen lagi untuk bahan bakar, tapi ya ini lebih karena gak sempat kayak
pakai margarin aja nggak sempat, pakai untuk performa wis pokoknya gak butuh lah. Komponen berikutnya adalah oli samping. Oh ya, kelemahan minyak goreng itu adalah bikin olinya jadi lebih encer. Kalau minyak jagung dia lebih unggul dari minyak sawit dari sisi kerak ya. Jadi sama-sama encer, tapi keraknya minyak jagung itu jauh lebih sedikit daripada minyak sawit. Sepertinya yang bikin minyak sawit keraknya banyak adalah kandungan palmitic acid dan stearic acid. Iya, stearic acid juga sebelumnya pernah menulis uji cairan yang lebih banyak stearic acidnya memang jadi lebih banyak kerak. Kerak ini bukan kerak di bagian yang kena olinya, tapi bagian lain. Jadi kalau di mesin ya bukan dari ruang olinya, tapi dari ruang bakar. Jadi keraknya kerak ruang bakar ya. Terus oli samping. Guna oli samping ini adalah untuk bikin untuk nyari aditif konvensional ya. Jadi oli samping itu mengandung aditif yang lebih banyak daripada oli mesin. Tapi ini tentu nggak semua oli samping ya. Oli samping yang aditifnya banyak itu yang cocok jadikan aditif oli mesin itu adalah oli samping yang punya standar JASO FB kalau nggak salah, APITB. Nah sayangnya oli sampingnya itu kebanyakan adalah API-TC ya, karena memang orang beranggapan yang lebih tinggi lebih bagus ya, padahal kalau pingin yang mantap yang FB itu yang lebih mantap. Tapi ya ini kembali lagi, bisa aja olinya APITB dari pabrikannya nulis APITC, karena nggak ada yang ngatur soal kejujuran bungkus oli kan. Nah ini artinya oli merek ternama yang punya sertifikasi APITC biasanya nggak cocok jadi aditifnya oli mesin. Jadi merek-merek seperti Ipone, merek Motul lah, merek-merek genah itu malah nggak cocok jadi aditifnya oli mesin. Termasuk juga yang dari Pertamina seperti Mesrania, apa mana? Penulis sudah coba 3 jenis. Yang belum coba itu Mesrania, lali Mesrania sing ngopo ya. Ada satu Mesrania yang ono gurine jeneng opo lah, lali wis. Enviro ya, yang pernah penulis coba, sama satu lagi Enduro mungkin, lali wis. Yang dari Pertamina penulis cobanya Mesrania, Enviro, sama satu lagi lupa. Yang jelas untuk aditif oli mesin justru oli samping yang justru cari oli samping yang menghasilkan banyak kerak di ruang bakar. Selama ini penulis pakai G1000, gas oli G1000. Tapi ya kok rasanya akhir-akhir ini kemampuannya turun ya. Memang masih lebih halus, tapi kayaknya kemampuannya turun. Jadi dulu bisa tahan ya paling enggak 2 hari, kalau sekarang kok sehari sudah mulai harus kasih. Penulis kepikiran mau coba lagi membandingkan oli samping lagi. Jadi sudah ada 4 merek yang ya dikenal menghasilkan kerak di ruang bakar. Mau beli satu lagi Euro One, tapi kok Euro One yang direview ARF King beda dari yang sekarang ini beredar. Jadi yang dicoba ARF King wis langka. Kalau langka gitu ya nanti pas dipakai
nggak nemu lagi lah yos. Sorot. Jadi mungkin penulis euroan mau pakai yang kemasan baru saja. Aduh, sampai sini penulis belum cerita banyak ya. Belum cerita cara buatnya. Satu lagi bahan yang mau penulis pakai adalah zinc. Penulis sebelumnya sudah coba yang sulfat tembaga, tapi ternyata sulfat tembaga ketika uji dipanasi sifatnya kurang baik ya. Jadi ketika dingin ya bisa lah agak dilarutkan, ketika panas misah dia. Misah terus membentuk cairan mengumpul di satu tempat. Terus ketika sudah padat nempel. Nah itu sifat yang nggak bagus ya kalau menurut penulis. Beda dari misalnya boric acid. Kalau boric acid dipanasi dia nggak mengumpul. Jadi dia masih tetap larut. Nah zinc sulfat ini dia bisa nyampur. Jadi kalau misalnya ada endapan ya, endapannya zinc sulfat sisa dipanasi sebelumnya, kita kasih minyak silikon, kita panasi, dia zinc sulfatnya akan bisa nyampur. Nanti endapannya sesudah dicampuri minyak silikon baru ini, dia akan berkurang. Nah, ini membuatnya menurut penulis aman ya untuk pemakaian aditif oli mesin. Jadi nggak seperti tembaga sulfat yang ya menurut penulis resiko. Entah yang penelitian menggunakan tembaga sulfat sebagai campuran aditif oli mesin itu nyampurnya gimana, karena ya tembaga sulfat itu sulit larut ke oli mesin. Nah sekarang cara membuatnya, biasanya penulis itu buat dari minyak goreng campur minyak wijennya dulu. Penulis campurkan 50-50 jadi 50-50. Terus penulis tambahkan bubuk stearik acid yang nggak banyak ya, karena kalau terlalu banyak jadi beku. Sedikit aja. Jadi ketika dikocok nanti bubuknya kelihatan tersebar di cairannya. Terus itu penulis panasi, tentu nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti minyak gorengnya jadi warna hitam, jadi gelap warnanya. Jadi dipanasi tapi ya dibatasi pemanasannya. Yang penting stearik asidnya meleleh. Yang penting stearik asidnya mencair. Setelah mencair itu maka stearik asidnya akan bisa nyampur ke minyak goreng dan minyak wijennya, nggak akan misah lagi. Terus untuk boric asidnya penulis campurkan di minyak silikon dalam keadaan dingin. Jadi boric asidnya penulis buat sehalus mungkin, dijadikan bubuk gitu ya. Terus ya dicampurkan langsung ke minyak silikon. Setelah dicampur, dikocok gitu ya, diudek. Terus didiamkan paling enggak semalaman atau 24 jam. Nah setelah semalaman biasanya bentuknya jadi minyak silikon yang ya nggak terlalu bening. Dan untuk zincnya berikutnya penulis rasanya bakal bakal lakukan dalam keadaan panas. Jadi zincnya penulis panasi bareng sama minyak silikon. Nanti ditunggu dingin, campur semua sekalian sama G1000-nya. Untuk proporsi minyak silikon biasanya penulis buat 50%, yang campuran minyak goreng minyak
Wijennya 25%, G1000-nya 25%. Rencana penulis bakal sebut yang campuran pakai zinc dengan steli zinc ya, karena ya ini pemakaian lebih dari 500 km pakai steli zinc ini kok sepertinya efeknya cukup banyak, cukup baik. Untuk rasio steli zinc sama boronnya mungkin penulis pakai 1/4 ya, steli zinc-nya 75%, stelironnya 25%. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.